Meski kepelatihan Erik ten Hag di Manchester United tak aman menyusul 2 kekalahan dalam 3 pekan terakhir Liga Inggris. Para pundit yang notabene pernah bermain untuk Setan Merah mendesak pemecatan Erik ten Hag bisa dilakukan manajemen MU. Keputusan berada di tangan Ineos saat ini. Maklum, perusahaan yang dikendalikan Sir Jim itu merupakan pemegang 26% saham Manchester United di bawah keluarga Glazer. Menurut Gary Neville, yang berbicara untuk Sky Sport dan BT Sport mengatakan, Ten Hag bertanggung jawab penuh atas kemunduran MU di awal musim ini. Neville menerawang Erik ten Hag hanya akan bertahan sampai Januari. Periode tersebut akan jadi momen Natal terakhir Ten Hag bersama skuadnya di Old Trafford. Sementara itu, Ruud van Nistelrooy kembali ke Manchester United pada musim panas ini. Ia sekarang menjadi kandidat kuat untuk menggantikan rekan senegaranya di Old Trafford. Van Nistelrooy bertugas untuk mengasah lini serang Manchester United. Pria asal Belanda itu saat ini dianggap sebagai orang yang paling mungkin untuk menggantikan Erik ten Hag. Mantan striker Setan Merah itu sebelumnya sudah punya pengalaman sebagai pelatih kepala. Ia pernah menangani PSV Eindhoven dengan memenangkan KNVB Cup dan Johan Cruyff Shield. Ada kabar mengejutkan datang dari Manchester United. Setan Merah dilaporkan akan mencoba mendepak Casemiro dalam beberapa hari ke depan. Pakar transfer Eropa Miguel Delaney menyebut bahwa MU mulai mempertimbangkan manuver ekstrim untuk Casemiro. Mereka dilaporkan akan menjual sang gelandang dalam waktu dekat ini. MU sendiri tidak keberatan berpisah dengan Casemiro, karena selain menambah pemasukan, mereka juga akan menghemat banyak pengeluaran gaji mereka. Karena Casemiro adalah salah satu pemain dengan gaji tertinggi di MU. Di sisi lain, duo Manchester United Anthony dan Eriksen dikaitkan dengan kepindahan dari klub dalam beberapa bulan terakhir ke Real Betis. Menurut Daily Mail, MU menerima tawaran dari klub La Liga Real Betis untuk pemain sayap Brasil Anthony dan playmaker Denmark Christian Eriksen pada hari terakhir bursa transfer. Namun Setan Merah memutuskan untuk menolak tawaran tersebut dan mempertahankan kedua pemain tersebut di klub. Jendela transfer di Manchester United musim panas ini merupakan kesuksesan tersendiri dengan merekrut 5 pemain dan yang lebih penting, mendapatkan lebih dari 100 juta pound sterling dari penjualan. Oleh karena itu, cukup adil untuk berasumsi bahwa kepemimpinan eksekutif yang ada di jendela tersebut adalah pengaturan yang diinginkan Sir Jim. Nampaknya, hal itu tidak berlaku jika perkembangan terkini dalam laporan mengenai struktur eksekutif yang ada dapat dipercaya. Bagian penting dari jendela transfer musim panas Old Trafford akan segera meninggalkan klub karena Ineos membuat lebih banyak perubahan. David Ornstein melaporkan bahwa Andy O'Boyle yang bekerja erat dengan Dan Ashworth, Omar Berrada, dan CO pada jendela transfer ini akan segera meninggalkan Manchester United. Dia adalah wakil direktur sepak bola di klub tersebut dan merupakan salah satu dari sedikit orang yang ditunjuk di bawah keluarga Glazer yang mampu mempertahankan pekerjaannya hingga lama. Dalam beberapa hal, perubahan ini bisa saja terjadi karena ia adalah orang Glazer, tetapi begitu pula Erik ten Hag. Tetapi Ineos
tidak mengubahnya hanya demi itu. Oboyle menerima ulasan cemerlang di posisinya dan laporan menyatakan bahwa ia memainkan peran kunci dalam masuknya kelima pemain musim panas ini. Oboyle bergabung dengan United pada tahun 2022, meninggalkan perannya di Liga Premier di mana ia menjabat sebagai kepala kinerja elit. Bergabung di bawah peran John Murdoch sebagai direktur olahraga. Ia secara luas diharapkan untuk mengikutinya keluar dari pintu, tetapi Ineos jelas melihat sesuatu dalam dirinya yang membuat mereka bertahan daripada berubah sampai sekarang. Lebih dari sekedar pengumuman ini sebagai penilaian definitif atas kemampuannya, bisa jadi jabatan yang dipegangnya tidak cocok dengan struktur baru yang dibawa Ineos. Dan Ashworth adalah direktur olahraga yang melapor kepada CEO Omar Berada, sementara Jason Wilcock adalah direktur teknis yang melapor kepada Dan Ashworth. Ada pengawasan dari Sir Dave atas segalanya dengan Sir James sebagai pimpinan. Jelas dari sini bahwa tidak ada kebutuhan yang jelas untuk seorang wakil direktur olahraga. Lebih jauh lagi, Christopher Vivel yang bergabung sebagai persiapan untuk jendela ini sebagai kepala perekrutan dalam kapasitas sementara, secara luas diharapkan akan diangkat secara permanen. Tidaklah masuk akal untuk melakukan perubahan sebelum atau selama bursa transfer yang dapat mengurangi persiapan yang telah dilakukan. Kini setelah bursa transfer berakhir, Ineos yakin waktunya sudah tepat untuk melakukan perubahan. Vivel mungkin akan bekerja dengan Ashworth dan Wilcock di pasar identifikasi lintas kelompok umur, sementara mereka fokus pada negosiasi sesudahnya. Oleh karena itu akan menjadi kejutan jika United menunjuk pengganti Oboyle, terutama karena mereka telah mempertahankan Matt Hargreaves untuk membantu negosiasi. Pada akhirnya, Oboyle selalu memiliki waktu luang yang terbatas karena ia bekerja pada posisi yang tidak ada dalam pengaturan baru. Ada kabar kurang baik datang bagi Manchester United. Manuel Ugarte nampaknya butuh waktu yang cukup lama sebelum bisa memperkuat tim Setan Merah. Namun, fans MU harus bersabar untuk melihat aksi Ugarte. Pasalnya, Erik ten Hag memastikan bahwa Ugarte perlu waktu untuk bisa tampil di skuad Setan Merah. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Ten Hag menyebut bahwa kondisi Ugarte kurang fit untuk bermain di MU. Jadi, ia harus fokus memulihkan kondisinya agar bisa bermain di skuad Setan Merah. Lebih lanjut, Ten Hag meminta fans MU untuk bersabar menunggu Ugarte bisa bermain sepenuhnya di tim mereka. Pasalnya ia menyebut bahwa proses ini akan makan waktu yang panjang agar sang pemain benar-benar bisa siap memperkuat Setan Merah. Baru-baru ini, MU sudah mengumumkan berapa nomor punggung yang akan dikenakan Ugarte di skuad mereka. Sang gelandang memilih nomor punggung 25, setelah nomor itu lowong ditinggal Jadon Sancho ke Chelsea. Sementara itu, Jamie Carragher memprediksi nasib Erik ten Hag usai Manchester United menelan kekalahan dari Liverpool. Mantan bek The Reds tersebut meyakini kalau Ten Hag tidak akan dipertahankan sampai akhir musim ini. Manchester United sudah tertinggal 2 gol di babak pertama setelah Luis Diaz mencetak brace. Setelah itu Mohamed Salah menambah penderitaan Setan Merah lewat golnya di babak kedua. Akibat kekalahan ini, Manchester United tercacar di peringkat ke-14 klasmen sementara Premier League. Setan Merah hanya mengoleksi 3 poin dari 3 laga. Setelah menelan kekalahan dari Liverpool, manajer Manchester United Erik ten Hag kini menjadi sorotan. Jamie memprediksi kalau pelatih asal Belanda itu akan dipecat pada musim ini. Saya tidak berpikir ada yang akan berubah dalam hal sepak bola, kata Jamie kepada Sky Sport. Saya akan terkejut jika dia masih di sana pada akhir musim ini, tutupnya.